Maitatu ghairi adamiyin. Ya. Maitatu yaitu bangkai. Semua bangkai adalah hukumnya najis. Ghairi adamiyin selain daripada manusia, satu. Wasamakin dan juga selain daripada ikan, dua. Wajarodin dan selain daripada belalang. Jadi bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang tidak najis. Selain daripada tiga itu, maka hukumnya najis seperti itu. Najis tuh ya, ada kampret mati, lalu dia ada di sejadah kita, maka nggak boleh kita sholat di situ. Kenapa? Ada kampret mati, ada bangkai kampret, begitu ya, nggak boleh seperti itu. Nah kemudian selanjutnya wal muradu bisamaki, yang dimaksud dengan samak ikan, yang dimaksud dengan samak itu ikan apa sih? Kullu ma la ya'isu fil barri, yaitu semua hewan yang tidak hidup di daratan. Kullu ma, semua hewan, la ya'isu fil barri, yang tidak bisa hidup di daratan. Dia tidak bisa hidup di daratan tuh, enggak. Nah, oleh karena itu min hayawanil bahri, yaitu bagian daripada hewan-hewan laut. Jadi semua hewan-hewan yang tidak bisa hidup di daratan namanya ikan, namanya samak, gitu ya. Wa illam yusamma samakan, sekalipun dia tidak dinamakan ikan, asalkan dia umpamanya hidup di laut, hidup di air, itu apa tuh? Itu rajungan, bukan ikan, bukan. Tapi kalau umpamanya dia mati, kalau ditaruh di darat namanya ikan, namanya samak. Itu bagian daripada kategori samak, samakun, ikan. Jadi ikan itu bukan berarti dia berjenis ikan aja. Sesuatu yang tidak bisa hidup di darat adalah bagian daripada ikan dalam hal kesuciannya. Qala Al-Imriti, berkata oleh Imam Al-Imriti fin Nazbut Tahrir, dalam kitab Nazbut Tahrir, min Bahri Rojaz, daripada nada Bahri Rojaz. Wa kullu ma fil bahri min haijin yahil wa in tofa au mata au fihi kutil fa in ya'is fil barri aidon famna'i kasaratani mutlaqan wa difda'i. Nah itu kalau kita belajar ilmu arud gitu, ntar ada lagunya, nadanya ya. Wa kullu ma fil bahri, dan tiap-tiap hewan yang ada di dalam laut. Wa kullu ma, dan tiap-tiap hewan fil bahri yang ada di dalam laut. Min hayyin, daripada yang hidup, dimulai dari yang hidup yahil, halal. Jadi hewan yang ada di dalam laut yang hidup yahil, halal. Wa in taufa, sekalipun dia terapung mati, au mata, atau dia mati, kutil, akibat dibunuh, fihi, di dalam laut. Jadi umpamanya gini, dia yang namanya hewan laut, hidupnya halal. Dia mati terapung, mati nih. Mati dia. Nggak ada yang bunuh, nggak ada yang dimati aja udah, mati sendirian, halal. Au mata, atau dia mati akibat dibunuh di dalam laut, halal. Hidupnya halal. Mati dibunuh, halal. Atau mati sendiri, dia terapung, ngambang, halal. Kalau memang dia disebut ikan laut, binatang air, ikan air, ya, laut gitu kan. Maksudnya laut itu mewakili ikan-ikan yang non laut, mewakili. Jadi kalau dikatakan di sini ikan laut, bagaimana kalau ikan empang? Ya sama, yang penting dia hidup di air. Nah kalau dia ditaruh di darat, mati, namanya ikan. Itu halal. Dia hidupnya halal, matinya halal. Mati dibunuh tetap halal. Mati sendiri halal, mati dibunuh juga halal. Nah, bagaimana kalau seandainya hewan itu bisa hidup di darat? Bagaimana nih? Fa in ya'is fil barri. Fa in, maka jika ya'is, dia bisa hidup. Asa ya'isu, ais, hidup, ya'is, hidup.
dia bisa hidup di mana? Fil barri, di laut, di darat. Jadi artinya dia hidup di dua alam, di laut dia hidup, fil barri ya'is, di dalam daratan dia hidup juga. Bagaimana tuh? Famna'i, maka kamu harus mencegahnya. Artinya bangkainya atau hewannya tidak bisa dikonsumsi. Bangkainya menjadi bangkai yang najis. Kenapa? Karena di samping dia bisa hidup di dalam air, dia juga bisa hidup di daratan. Maka bangkainya najis. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Kasaroponi, seperti sarton. Sarton rajungan, selain rajungan apa namanya? Kepiting. Kepiting kan hidup di dua alam. Nggak boleh tuh kita makan. Ada kadang-kadang yang jual tuh mahal tuh kepiting. Iya, apa dihitungnya kiloan. Sekilo berapa nih? Sekilo 35.000. Ini berapa kilo? Ini ada 3 kilo. Mahal kepiting. Warnanya hijau. Kalau di air hidup, di darat hidup juga. Dijual di jalan-jalanan tuh. Saya pernah nanya-nanya itu waktu lagi lewat. Nah, cakep nih kepiting. Rencananya saya buat piara aja gitu. Iseng-iseng. Karena serem kan, antik gitu. Gede lagi kepiting. Dibilang ini buat dimakan, sekilonya 35.000. Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, satu kepiting. Nah itu najis tuh, nggak boleh dimakan itu. Bangkainya najis, dimakan nggak boleh. Kepiting hijau, dijual tuh di jalanan, kan diikat tuh pakai gituan, pakai apa tali rapiah diikat. Kenapa? Kalau nggak diikat di jalan, dia mesti bisa nyapit, mesti galak itu. Taruh di air hidup. Nah berarti dia hidup di dua alam. Kalau begitu, kasaroponi seperti kepiting, nah itu adalah najis bangkainya dan tidak boleh dimakan. Kemudian wadifda dan kodok, katak. Kodok nggak boleh dimakan, gitu kan? Kodok Cina ya sama aja nggak boleh. Ada tuh kan restoran kodok, gitu. Lagi sedia kodok goreng. Enggak, kita jangan masuk ke ada restoran. Saya pernah kejadian saya sendiri, saya pernah masuk ke suatu restoran sama istri gitu kan, lagi seneng masuk ya, lapar, masuk ke restoran. Di situ ada bacaannya, tersedia kodok goreng, ya, capcay kodok, macam-macam. Langsung kita nggak beli, nggak langsung keluar, nggak nerusin. Kenapa? Kita takut minyak-minyaknya dan penggorengan-penggorengan yang dipakai itu bekas memasak kodok. Kan jadi najis. Nah, minyaknya jadi najis. Walaupun kita mesennya ayam atau kambing, tetap aja kambing dan ayam itu jadi najis. Kalau gorengnya bekas memakai goreng kodok, kan begitu. Nah itu mutlakon, maka haram secara mutlak. Gitu ya. Nah lanjut dikit lagi. Qauluhu berkata. Qauluhu adapun ucapan musannif. Wa in tofa dan adapun lafad tofa. Tofa itu dibaca bil fa'i dengan menggunakan fa. Maksudnya tofa adalah mata filma. Dia itu mati di dalam air. Jadi hewan itu mati di dalam air. Nah dia mati di dalam air, suma'ala, kemudian dia naik ke atas, mengambang. Fauqa wajihi, di atas permukaan air. Ya, seperti itu. Nah jadi dia itu mati dengan sendirinya. Lalu dia ngambang di atas air. Bau gak? Ya lumayan dah, namanya ikan gitu, umpama gitu. Walam yarsub, dan dia tidak akan tenggelam karena udah bangkai. Jadi yang namanya bangkai ikan itu kalau dia mati dalam air, dia akan mengambang dan tidak mungkin bisa tenggelam. Begitu ya, kecuali dimakanin namanya teman-temannya lalu ditenggelam. Kalau enggak ya enggak. Nah itulah yang disebut dengan tofa, artinya dia mati sendiri tanpa dibunuh, dia mati sendiri lalu ngambang ke permukaan air dan tidak mungkin tenggelam. Itulah yang disebut dengan tofa.